Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Widyaningsi dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 24108020105. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang fungsi linier. Di dalam materi pembahasan kali ini ada definisi fungsi, notasi, jenis-jenis fungsi, definisi fungsi linier, penggambaran fungsi linier, dan pembentukan persamaan fungsi linier. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Untuk fungsi sendiri, definisi fungsi itu merupakan suatu bentuk dari hubungan matematis yang dimana menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya, dimana sebuah fungsi sendiri dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk, yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Oke. Variabel sendiri merupakan suatu unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Untuk pengertian koefisien, koefisien adalah bilangan yang terkait atau terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Sementara untuk konstanta merupakan bilangan yang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi konstanta ini berdiri sendiri atau independen sebagai bilangan yang tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Oke, yang selanjutnya ada notasi. Dalam fungsi terdapat notasi. Notasi dari sebuah fungsi sendiri secara umum ialah y sama dengan fx. Contoh, y sama dengan fx sama dengan 5 tambah 0,8x, di mana y merupakan fungsi x, besar kecilnya y tergantung pada fungsional terhadap x, di mana y sendiri merupakan variabel dependen yang membutuhkan variabel lain untuk hasil variabelnya. Sementara angka 5 adalah konstanta dan angka 0,8 adalah koefisien variasi x. X sendiri merupakan variabel independen atau variabel yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi aljabar, fungsi yang hanya melibatkan operasi perhitungan aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen pecahan atau pangkat yang menggunakan pecahan. Yang kedua, ada fungsi irasional. Secara sederhana, fungsi ini melibatkan variabel di dalam akarnya. Dan untuk fungsi yang ketiga ada fungsi rasional. Fungsi rasional ini berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Fungsi ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya satu ada fungsi polinom, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi bikuadrat, dan yang terakhir ada fungsi pangkat. Selain ada fungsi aljabar, ada juga fungsi non-aljabar atau transenden yang dibagi menjadi beberapa fungsi. Ada 4 di sini, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, fungsi hiperbolik. Oke, mari kita beralih di definisi fungsi linier. Fungsi linier sendiri dapat diartikan merupakan fungsi berderajat 1, di mana fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Nah, adapun bentuk umum persamaan linier, yaitu y sama dengan a plus bx. Bentuk umum tadi dapat juga diurai di mana a sendiri adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal y, sedangkan b adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita beralih pada penggambaran fungsi linier. Nah, penggambaran fungsi linier ini, persamaan fungsi linier dapat dilakukan penggambaran seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar ya. Jadi y sama dengan 3 plus 2x, dan juga ada y sama dengan 2x. Di sini ada gambar tabel dan juga ada gambar grafik. Nah, untuk gambar tabel ini ada x 0 dan y 3. Di sini apabila nilai x-nya ini 0, maka nilai y-nya 3. Kenapa bisa? Karena y sama dengan 3 plus 2x, di mana nanti 3 plus 2 x-nya ini jika 0, maka 2 dikali 0.
Jadi 3 plus 0, maka hasil Y sama dengan 3. Begitupun ketika nilai X-nya ini 1. Misal, di dalam persamaan Y sama dengan 3 plus 2X, maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan 3 plus 2 kali 1. X-nya ini tadi nilainya adalah 1. Jika diketahui nilai X-nya ini 1, maka Y sama dengan 3 plus 2 kali 1, 2. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5. Begitu juga ketika nilai X-nya dapat diketahui yaitu 4, maka dalam persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Jadi nilai X-nya tadi 4, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini, jadi 3 plus 2 dikali 4. Jadi 3 plus 8. 3 tambah 8 sama dengan 11. Maka nilainya adalah 11. Oke, selanjutnya di sini ada persamaan Y sama dengan 2X. Jika nilai X-nya adalah 0, maka nilainya adalah 0 juga. Kenapa bisa? Karena Y sama dengan 2X. X-nya tadi adalah 0, maka 2 dikali 0, hasilnya 0. Maka Y sama dengan 0. Nah, begitupun juga ketika nilai X-nya ini dapat diketahui yaitu 2. Misal nilai X-nya ini 2, maka kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan 2X. Maka Y sama dengan 2 dikali 2. Maka 2 kali 2 hasilnya 4, jadi nilai Y-nya ini adalah 4. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar di atas seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan materi yaitu pembentukan persamaan linear. Nah, sebuah persamaan linear sendiri dapat dibentuk melalui beberapa macam cara tergantung pada data yang tersedia. Nah, di sini ada 4 cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear. Nah, di sini ada 4 cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Oke, yang pertama ada dwikoordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Misal, apabila diketahui dua titik A dan titik B dengan koordinat masing-masing yaitu x1, y1 dan x2, y2. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. Sini ada rumusnya ya. Nah, contoh soalnya ini misal titik A adalah 2,3 dan titik B 6,5. Maka persamaan linearnya dapat diketahui sebagai berikut. Oke, kita pakai rumus tadi, Y kurangi Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita masukkan angkanya ke sini, Y1 3, jadi Y kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X kurang 2 per 6 kurang 2. Jadi dapat diketahui Y kurang 3, 5 kurang 3 hasilnya 2, jadi Y kurang 3 per 2 sama dengan X kurang 2 per 4. 4-nya ini didapat dari 6 kurangi 2. Maka 4Y kurang 12 sama dengan 2X kurang 4. 4Y sama dengan 2X tambah 8. Maka Y sama dengan 2 plus 0,5X. Kita lanjut pada pembentukan persamaan linear. Yang kedua ada koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dan dengan koordinat X1, Y1 dan lereng garisnya adalah B, maka persamaan linearnya dapat diketahui sebagai berikut. Y dikurangi Y1 sama dengan B dalam kurung X kurang X1. Tutup kurung. Contohnya, jika diketahui bahwa titik A 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5, maka persamaan linear yang memenuhi pada persamaan kedua data ini adalah ini sebagai berikut. Ini pembahasannya ada dan ada gambar grafik di sebelah sini. Oke, kita langsung aja ke yang ketiga. Ada penggal lereng. Persamaan linear dapat dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Ini adalah rumusnya. Rumus dasarnya Y sama dengan A plus BX, di mana A sendiri ini adalah intercept pada sumbu Y, sedangkan B gradien, atau juga dapat dikatakan bahwa A sama dengan penggal
sementara B adalah lerengnya. Nah, misal di contoh ini adalah penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx, masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaannya adalah Y sama dengan 2 plus 0,5X. Oke, kita langsung beralih saja ke pembentukan persamaan linear yang terakhir atau yang keempat, ada dwipenggal. Diketahui bahwa penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0, dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Maka persamaannya adalah Y sama dengan AX kurang A per CX, di mana A ini adalah penggal vertikalnya, sementara C adalah penggal horizontalnya. Oke, itu tadi cukup pembahasan dari saya. Oke, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.